Orang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang telah Allah larang daripadanya. Alhamdulillahilladzi jaddada al-a'wama 'aman ba'da 'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'am tatawalla kal amtar. Washkuruhu syukra ibadihi al-akhyar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه العزيز اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dan lapang waktu, sehingga pada siang ini kita bersama-sama masih dapat hadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Saya khatib berwasiat kepada saudara-saudara sekalian, wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan yaitu 2 syarat hidup bahagia dunia dan di akhirat. Sebagai landasan tema khutbah saya pada kali ini, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu 'ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Yang artinya mereka semua akan ditimpa suatu kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah dan berpegang teguh dengan tali manusia. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa hidup bahagia dengan 2 syarat. Pertama, hendaklah kita dapat menjalin hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik kepada Allah kita jalin sesuai dengan ajaran dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa?
karena kita sewaktu di alam roh dulu sudah bersumpah, diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan sanggup menghambakan diri kita dan menyembah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, "Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Maka kita ketika di alam roh menjawab, "Bala syahidna," ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yang inti daripada sumpah ini adalah kita berjanji setelah terlahir di dunia akan sanggup melaksanakan janji kita terhadap Allah untuk menghambakan diri kita kepadanya. Dalam surah Al-Isra ayat 34 Allah berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan tunaikanlah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji kita terhadap Allah bahwa kita akan menghambakan diri kita kepadanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syariat dan tuntunan yang telah dicontohkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya, mengikuti apa yang jadi petunjuk daripada nabinya, maka berarti hubungan kita kepada Allah telah kita jalin dengan sebaik-baiknya. Maka hubungan yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyatakan, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." An Abdullah bin Umar ibn al-As muttafaqun alaih. Yang artinya, orang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa selamat dari lisannya dan tangannya, dan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang telah Allah larang daripadanya. Inti hadis ini adalah bahwa ukuran baik dan tidaknya seseorang, benar dan tidaknya keislaman seseorang dilihat atau diukur dari sikap orang tersebut di masyarakat. Ketika kita berada di suatu lingkungan dan masyarakat di lingkungan kita merasa aman, tidak merasa terganggu dengan tangan kita, perilaku kita, ucapan kita, maka Islam kita sudah benar. Tapi manakala kita berada di suatu lingkungan, orang lain merasa terganggu, terusik dengan ucapan kita, perilaku kita, tingkah kita, maka bisa dipertanyakan apakah sudah benar keislaman kita. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, "An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berbuat dolim kepada saudaranya, baik kedaliman itu berupa mendalimi kehormatannya atau mendalimi sesuatu
maka hendaklah dia minta dihalalkan kepada saudaranya itu sebelum datang, di mana di hari itu uang dirham tidak berguna lagi untuk menebus kesalahan-kesalahannya, yakni hari kiamat nanti. In kana lahu amalun soleh, bila orang tersebut memiliki amal soleh, maka akan diambil dari amal solehnya itu untuk menutupi kesalahan dan kezaliman yang telah ia lakukan terhadap saudaranya. Wa ilam yakun lahu hasanatun, bila sudah tidak ada kebaikannya tapi kejahatannya belum tertutupi, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil keburukan orang yang dizalimi, lalu fahumila alaihi, ditambahkan kepada orang yang menzaliminya itu, lalu dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat tidak bisa menjawab, maka Rasulullah sendiri menerangkannya bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di dunianya memborong semua pahala dia punya, pahala sholat dia ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, semua pahala dia punya, tapi ketika di akhirat pahalanya semua untuk menutupi kesalahannya, karena pada waktu di dunia dia menzalimi saudaranya dan tidak pernah minta maaf sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya sampai meninggal dunia dia tidak meminta maaf, lalu kebaikan-kebaikan itu untuk menutupi kejahatannya, dan ketika kejahatannya belum tertutupi padahal kebaikannya sudah tidak ada, maka diambil keburukan dari orang yang dizalimi itu lalu ditambahkan kepadanya dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hablum minan nas begitu pentingnya di dalam hidup ini. Bukan saja kita baik kepada Allah saja, mengabaikan kebaikan kita kepada sesama manusia, maka akan terhalang kita masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kita tidak menjalin hubungan baik kepada Allah, hanya baik kepada sesama manusia saja, itu pun akan menjadi penghalang masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah sangat penting agar kita selamat di dunia dan di akhirat, adalah kita jalin hubungan baik kepada Allah sesuai syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, artinya sebelum kita tutup usia, bila kita punya salah, punya khilaf, segera kita minta maaf kepada siapapun, hatta terhadap istri dan anak-anak kita sendiri, sehingga ketika kita tutup usia kita dalam keadaan baik terhadap sesama manusia, sehingga masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Syarat hidup bahagia dunia dan di akhirat, yakni menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, dzalika huwal fawzul mubin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى منبع السعادة في الدنيا والآخرة واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأكماء القول فكونوا على هم بمقتضى هذه الخطبة القصيرة الهنية وحاسبوا أنفسكم كل جمعة حتى تكونوا آمنين ومن اللغو واللهو معرضين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة رشد اللهم أحينا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما يصنعون قيم الصلاة